billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau udah diam aja. Dan ingat, makin banyak kita ngomong, makin membuka siapa diri kita yang sebenarnya. Kelihatan ya. Ada orang yang ngomongnya tentang aku terus. Dunia tuh hanya tentang dirinya. Ya. Lama-lama ini dunia tentang dirinya. Ya Allah, capek. Sholat ngelihat sajadah, gambar Ka'bah. Waktu itu saya sholat di sini nih. Pengumuman, nggak ada yang nanya. Udahlah, jangan. Nemenin anak-anak karya wisata, ngelihat gajah. Ih, gajah lucu ya, kayak lambang ITB. Ibu tahu nggak suami saya lulusan ITB? Jadi pengumuman, nggak nyambung ya. Perlu validasi ya. Lihat kucing, ih kucingnya lucu ya kayak singa. Jadi ingat waktu saya jalan-jalan ke Singapura, nggak nyambung. Udah terserah dia aja ya. Taunya apa sih ibu ini? Ya, udahlah ya Allah. Terus jangan segala diambek ya. Ya, enak tahu ya hidup ini ya. Itulah masalah mulut ya. Lanjut hadis yang kedua. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ani. Tanda baiknya perkara Islam seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kasarnya ginilah, ini orang Islamnya benar, ngajinya benar, beragamanya benar, dia pasti ninggalin sesuatu yang gak manfaat. Ini saya nggak bilang dosa ya, tapi ada sesuatu yang memang sia-sia, bu, nggak jadi manfaat. Ya. Sedangkan kita mati bakal ya. Ini dari awal saya maju ke depan, saya liatin wajah-wajah yang duduk. Punten ya. Ini kayaknya wajah-wajah yang bakal dijemput malaikat maut semua ini. Iya ya, iya kan? Iya ya. Dan aslinya setiap kali kita katanya ulang tahun kan katanya bertambah usia. Iya sih, nambah angkanya mah. Tapi kan juga sekaligus berarti kuotanya makin habis. Gak bisa nego soalnya itu. Ya, gak harus nunggu tua, gak harus nunggu sakit. Kalau mau jujur, di hari itu dinar dan dirham, duit kita tuh gak laku lagi. Yang laku cuma satu, amal soleh kita, kebaikan kita. Dan satu-satunya aset kita yang terbaik untuk bisa dikonversi jadi pahala, jadi amal soleh, kalau mau jujur, itu cuman waktu. Ulangi. Wah. Kok itu harta kan bisa jadi pahala? Kalau Allah gak ngizinin dia sempat sedekah, gak sempat jadi pahala. Kalau dia ilmunya banyak bisa ngajar Quran, kalau Allah nggak ngizinin dia sempat ngajar, nggak sempat jadi pahala. Jadi aset kita yang paling utama waktu. Makanya kadang tanpa terasa, tanpa sadar, orang yang biasanya lebih bijak, jarang marah-marah, berani ninggalin maksiat, lebih rajin ibadah, biasanya yang udah sepuh. Kenapa? Udah mentok. Kecewa dengan pasangan pernah, kecewa dengan harta pernah, kecewa dengan jabatan pernah, nyobain kaya udah pernah, nyobain populer dan menjabat udah pernah. Dia sudah nyampe di titik, apalagi dong yang gak bakal ngecewain saya. Oh katanya ada tuh namanya Tuhan, namanya Allah. Dia coba sujud, tetap nyesel. Tapi nyeselnya, kenapa saya gak taat dari dulu? Ya. Maka, yuk, ini kita mulai sadari bahwa aset kita yang paling berharga waktu, dan makin kesana makin sedikit. Dan apalagi nanti kalau udah sepuh ya udah mentok ya. Gimana? Ibu pengen seorang laki-laki misalkan, saya pokoknya tiap sebulan sekali harus ganti istri kok, misalkan ya. Nanti akan ada harinya yang muda-muda nggak mau lagi sama si bapak karena udah kisut. Ya. Dan nanti akan ada umurnya, jangankan gonta-ganti istri, gonta-ganti perempuan, makan emping aja asam urat nanti mah, makan rendang kolesterol, makan beling apalagi. Jadi pasti kalah ya. Dulu wah jauh juga didatengin, sekarang aduh makan emping asam urat nggak bisa apa-apa ya. Pasti udahan. Dan jangan tunggu kayak gitu. Dan tolong perhatikan bu, beda pahala dan beda kadar pahalanya. Sholatnya orang yang tadi sudah sepuh
sama sholatnya anak yang masih muda, lagi tampan dan cantik-cantiknya, bisa maksiat, dan ada yang ngajakin maksiat, tapi dia tetap taat sama Allah. Oh, itu beda pahalanya. Godaannya beratan yang muda soalnya. Makanya tahu di hadis terkait yang diriwayat Imam Muslim tuh, nanti di hari akhir di padang mahsyar ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah. Karena di padang mahsyar memang digambarkan matahari seperti seorang sejengkal dari kepala, tanpa busana, tanpa alas kaki, tidak berkhitan. Dan saking panasnya mereka semua sampai ada yang sampai tenggelam karena keringatnya sendiri. Ibarat lagi panas ngejemur, ketika akhirnya nyari ada kanopi kan enak ya. Nah di hari itu yang bisa menaungi cuma Allah. Dari 7 hal tersebut salah satunya adalah yang nomor 2, pemuda yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Di hadis yang lain menceritakan tentang di hari yang sama, ada 3 jenis golongan orang yang Allah tidak akan sudi. Enggak, kita yang keker dan jago berantem lewat, kan ngerasa selamat kan? Tolong selamatin saya. Ternyata dia melengos pura-pura nggak kenal. Itu aja sakit hati. Nah ini di hari nggak ada yang bisa nolongin lagi kecuali cuma Allah, tapi Allah nggak akan sudi memandang dirinya. Ada 3 orang. Salah satunya adalah orang tua yang berzina. Jadi yang memang masih bikin dosa. Ya. Karena ya ibarat masih muda, ya mungkin dia nggak bisa ngendaliin, istri juga belum punya. Allah udah umur. Makin muda kita taat, makin gede pahalanya. Makin tua tapi ngelakuin dosa, juga lebih gede dosanya. Karena kan makin gede kan ilmu makin tahu. Dan kadang kita juga tahu, oh saya nyolong bisa digebugin, tetap ada yang nyolong, misalkan. Ya. Maka la haula wala quwata illa billah. Naudzubillah. Ya. Yuk, waktu kita makin habis nih. Dan kalau mau jujur, bisa jadi nanti malam, nggak ada yang tahu. Ya. Tahu cara gampang jadi baik? Guru kayaknya pernah ngingetin kayak gini ya. Misal, ini kita ngelamun dulu aja ya Bu. Ini kita meninggal nih, dan pasti akan meninggal. Ternyata gagal ke surga. Naudzubillah nyampe ke tempat satu lagi yang disiksa. Sambil kita, dan di situ kita misalkan lagi sambil disetrika gitu ya. Sambil diguyur lahar panas gitu. Ada breaknya nggak kok? Ada sih istirahat. Jadi bisa minum dulu dong. Bisa, ada. Tapi minuman yang tersedia cuman ada nanah yang mendidih. Nggak betah dong. Misalkan ternyata ngomong apa? Pengen banyak berbuat baik nggak? Pengen gampang kesel kalau dijulitin orang nggak? Pengen gampang kesel ketika tetangga beli mobil lebih bagus dari kita nggak? Padahal jabatan dia di bawah kita. Pengen gampang kesel ketika kita yang capek malah teman yang naik jabatan? Atau pengen gampang kesel ketika teman-teman tahu-tahu bikin grup yang tidak ada kitanya? Kok contohnya ke sana sih? Gak peduli kan? Maka coba lihat, tuh bisa pada jadi orang baik. Kenapa kudu nunggu mati dulu baru jadi orang baik? Sekarang mumpung masih hidup. Mending itu dikasihnya 30 hari lagi. Kita belum tentu 30 hari, bisa jadi nanti malam. Kenapa diintar-ntar? Makin berbuat baik kita yang untung. Nih, Allah dapat untung apa sih kita berbuat baik? Dapat komisi gitu? Enggak, Allah Maha Kaya. Terus satu dunia maksiat, ngaco semua. Allah juga rugi gitu. Enggak, dia nggak akan resign jadi Tuhan. Kitanya ya pelaku kemaksiatan yang rugi. Ya sih kalau ada aturan dalam agama, bukan Allahnya pengen sok-sokan bosi nunjukin lihat nih gue yang berkuasa. Enggak. Kalau sudah disuruh berarti itu baik buat kamu. Kalau sudah dilarang karena itu buruk buat kamu. Udah sesederhana itu. Ya. Jadi hati-hati ya, jangan sia-sia. Hadis selanjutnya. Nah ini banyak diapalin sama anak kecil. La tagdob. Iya, ya. Kalau dia di yang kutubus sita kebanyakan la takdobnya doang. Tapi di hadis riwayat Imam At-Tabrani ada tambahannya tadi. Walakal jannah. Artinya apa? Jangan marah, bagimu surga. Salah satu ciri orang ngajinya benar, Islamnya benar, gak suka marah-marah.
Dia masih bisa memberi hukuman, dia masih bisa tegas. Cuman marah-marah nggak jelas nggak mau dia. Anak berkata kasar di rumah. Anak di rumah tuh tiba-tiba berkata kasar, 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 kasar. Nak kan nggak boleh ngomong kasar. Oh iya, ya, ya. Yuk, ingat aturannya nak. Kalau ngomong kasar harus sedekah. Tuh taruh di celengan yang itu. Nanti kita salurin sama-sama ya. Mama aku lagi dihukum ya. Bukan lagi dihukum nak. Kamu lagi mempertanggungjawabkan konsekuensi dari perbuatan kamu. Kan katanya mau jadi orang hebat, sukses. Semua orang sukses kan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yuk anak hebat, yuk silakan sedekah. Enak kan? Ya. Daripada ngomong kasar-kasar cepok, nah, tiba-tiba teh. Ya, dijambak bibirnya. Ya. Naudzubillah. Ya. Naudzubillah. Jangan marah. Bukan berarti emosinya mati. Nabi juga bisa marah, tapi ketika Allahnya yang dihina, Islamnya yang dihina. Ketika diri kitanya yang dihina, ya. Kalau mau jujur, hinaan yang keluar dari mulut orang lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Nah, paling dibuka sedikit contoh. Si Denis banyak omong. Saya cuma dibuka satu aib, saya banyak omong. Padahal bisa jadi saya nggak cuma banyak omong. Bisa jadi saya selain banyak omong juga banyak utang, banyak cicilan, banyak ketombe, nggak tahu. Nggak kelihatan karena nggak pakai item. Ya. Tapi dibukanya cuma sedikit dan itu pun beneran ada pada diri kita. Terus masa ngambek? Ya. Padahal lumayan sambil dihina berarti dia transfer pahala. Dan pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Jadi kalau ada orang yang nyari-nyari ke aib kita, itu teh orang kurang kerjaan. Karena pasti ada. Jadi nggak usah dicari lagi. Ya. Jadi haters itu, orang yang nggak suka itu, dia itu bisa bela-belain begadang, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, demi nyari foto kita yang paling culun zaman Facebook zaman dulu, Bu. Di scroll paling bawah, kuotanya nggak minta rembes modal sendiri. Nggak makan, nggak minum, besoknya tipes. Dia ke klinik 24 jam biaya sendiri. Coba, kesetiaan macam apa lagi yang kita ragukan dari haters kita? Iya kan? Tapi ayat kita jadi dibuka kok. Aja jadi dibuka jadi tahu. Oh berarti itu yang harus saya perbaiki. Ban-ban kamsyah, makasih. Jujur, kapan kita jadi tambah baik? Dengan selalu dipuji padahal jelas-jelas salah, atau dikoreksi meskipun pahit? Pujian atau koreksi? Koreksi. Terus ada orang yang dengan sukarela mau cari aib kita supaya kita bisa tahu apa yang harus dikoreksi. Kan untung. Bu, di perusahaan gede ada akuntannya nggak? Ada. Akuntan kerjaannya ngapain? Nyari kesalahan, hitung. Segitu teh bukan duit dia. Dicari-cari kesalahannya. Dan dia digaji untuk nyari kesalahan. Ada orang nyari-nyari kesalahan kita, nggak minta digaji, sukarela. Ih, kesetiaan yang luar biasa ini, Masya Allah. Oh, tinggal beberapa menit lagi, ya. Ntar ya, dikit lagi. Udah fans kita itu biarin, ya. Dan wajibkah kita dengar? Kalau bentuknya kritik membangun, tapi biasanya orang yang benar-benar pengen kritik membangun, dia ngomongnya di hadapan kita berduaan, nggak mempermalukan, ya kan? Dan kalau orang-orang yang punten ya, ngehina, ngejelek-jelekin, ngajak-ngajakin orang, udahlah, berarti fix. Ya punten ya, orang yang tidak berkualitas. Karena kalau orang ini benar-benar berkualitas, boro-boro sibuk mikirin aib orang. Dia pasti lagi sibuk berkarya, sibuk berbuat kebaikan. Tahu dia jadi orang hebat. Kalau masih sampai punya waktu nyari apa, udah itu mah dengki aja. Dia yang rugi, biarin, bodo amat. Alhamdulillah surga kita nggak di mulut dia. Kalau bentuknya nasihat silakan didengar. Tapi kalau cuman julitan mah udah, pakainya akun palsu lagi. Ya. Biarin, ya. Maka itu ya, la takut, jangan marah-marah, udah jangan ngambek melulu. Capek tahu. Ya, enak tahu ini hidup tuh Masya Allah. Ada orang tuh bangun tidur ngambek, badan tuh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Nah, hiperbola. Keluar rumah nanya si bibi, "Bi, ada sarapan naon?" Ada nasi kuning, Bu. Nasi kuning yang di depan dengan orang.
Kuningnya pucat maksudnya. Ya. Tapi pelan-pelan dicemilin abis, kan nyebelin. Ibu di sini mudah-mudahan pernah umroh semua ya. Kalau belum semoga Allah undang ke tanah suci ya. Tapi nanti jangan kaget ya Bu ya. Di tanah suci itu ya Allah, kita tahu ada orang yang sampai rela melakukan apapun untuk bisa berangkat ke sana. Tapi jangan heran ketika nanti ngelihat nyampe sana tahu-tahu ada yang ngambek melulu. Apa nih hotelnya begini? Naon makanan kayak begini? Tapi tetap dia bawa ke kamar. Dihina tapi dihabisin gitu. Ngambek we kerjaannya ya Allah. Perasaan kalau benar-benar ya Allah pengen benar-benar ibadah, mau motelnya jauh, mau makanan yang nggak cocok. Ini nih Masjidil Haram depan mata. Sholat di situ pahalanya dikali 100.000 kali lipat, 100.000 kali lipat. Bisa nyampe aja udah alhamdulillah. Ya udah diundang malah nggak gerutu. Ibu ini punya tamu nih datang ke rumah. Begitu disuguhin, naon nasarnya nggak enak. Apaan air putih yang berasa dong? Kan pengen ngusir Bu bawaannya Bu. Itu udah diundang dia jadi tamunya Allah. Aduh, ya Allah. Udah jangan marah-marah melulu. Berangkat ke kantor macet, ngambek. Parah nih Jakarta. Amit-amit sekarang macetnya. Di luar negeri nggak ada nih macet kayak begini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Paling lihat di YouTube. Ya. Kesal loh. Di kantor ada yang berisik, ngambek lagi. Kalian tuh bisa pada diam nggak sih? Kepala saya pecah, tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah di kantor, kan repot darahnya harus dipel. Hiperbola. Udah, jangan ngambek wae, enak hidup tuh ya. Yang terakhir, hadisnya. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kita sebelum kita menginginkan atau mencintai kebaikan bagi saudara kita yang juga ada pada diri kita. Sederhananya mah gini. Kita dapat kebaikan, kita pengen saudara kita juga dapat kebaikan. Ini berbanding terbalik dengan yang namanya dengki. Karena dengki itu SMS. Syusya melihat orang Shinang, Shinang melihat orang Syusya. Jadi pakai Shin ya. Di saat ada orang lain menderita, saat orang lain dapat kebaikan, dengki itu namanya. Nah, tanda keimanan itu akhlak mulia, ngajinya benar, dan bagus untuk silaturahmi, mempererat ukhuwah. Kita dapat kebaikan, kita juga orang lain pengen. Ayo, mulai dari orang yang kerja di rumah kita coba. Ibu doyan sesuatu nih, ya. Maka jangan dibeda-bedain. Ayo sini makan bareng. Kalaupun beli bungkus yang sama, nih samain. Ya. Bahkan harus nanti mulai ngerasa, ya Allah ini makanan enak banget, ya Allah saya pengen dia juga ikut ngerasain nih, biar ikut rasain rasanya gimana. Kita mah bisa tiap hari, yang lain belum tentu. Ya, belum tentu. Ikut berbagi kebahagiaan. Ya, udah habis katanya waktunya. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, syukur Pak Benis atas pemaparan materinya. Beberapa hadis yang disampaikan, ada 4 hadis yakni tentang berkata baik atau lebih baik diam, yang manusia akan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lebih baik berkata baik atau iya. Perhatikan niat kita ketika ngomong, perhatikan juga isinya dan juga dampaknya, dan juga ada nih kayak bahasa Arab ya, ternyata ini bukan bahasa Arab ya. Dudol kakosi ya. Dusta, dolim, kasar, kotor, sia-sia. Insyaallah. Yang kedua adalah tanda baiknya seorang tanda baiknya Islam. Kasih ada yang nyimak dari awal teman-teman. Dari ketiga, minta tolong sama Allah ya biar bisa istiqomah. Yang keempat, la tahzan ya insyaallah. Dari surat 9 atau ayat 40, la tahzan, jangan, la tahzan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Adalah sesi tanya jawab. Baik, silakan ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Pak Denis. Kita tampung dulu kalau sejam. Satu-satu dulu aja, karena kalau udah umur segini tuh memang suka. Ciyalah. Jadi ciri orang kalau udah sepuh tuh cirinya 3. 1, cepat lupa. Ciri kedua sama ketiga saya lupa. Iya, berarti saya udah tua. Silakan. Umur di depan kita, udah setengahnya gitu. Oh gitu. Berarti pahalanya banyakan ibu-ibu, ya. Masalahnya udah banyak ya, Ustaz. Iya. Baik, silakan ibu-ibu yang mau bertanya satu-satu dulu ke Pak Denis. Silakan angkat tangan sini sebelah sini. Ya, silakan. Yuk, pirtinyi ini.
dibantu panitia. Saya menyebutkan nama dari divisi mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Buburhan dari IPA 1. Mau nanya, bagaimana Ustadz cara kita mengendalikan amarah? Karena perempuan ini kan banyak sekali ya bebannya. Beban pekerjaan di luar, beban pekerjaan di rumah, terus belum yang lainnya. Misalkan kan Bami bilang jangan suka marah-marah, nggak boleh marah-marah, nggak boleh, anak itu harus dihalus. Gimana nggak marah ya? Pertama, kak mandi kan? Iya mah, Ai tinggal, terus Ai masuk lagi. Kakak mandi kan? Iya mah, bentar lagi. Ini udah malam loh. Ya udah, aku tinggal lagi. Terakhir ya gimana nggak teriak? Kak, mandi cepetan! Mama tadi udah bilang berapa kali kan? Ya. Keluar singanya. Padahal sebenarnya nggak pengen marah, tapi udah sekali, 2 kali, 3 kali, begitu. Iya, tapi kan udah malam. Nah kalau zaman dulu saya itu, kalau misalkan saya tuh sangat takut sama orang tua karena begitu misalkan, iya saya mandi, aku mandi pas, tapi nggak mandi-mandi, dibawain sampai sama ayahku, terus aku lari langsung ke kamar mandi. Nah, kalau sekarang kan nggak boleh kan, mukul-mukul anak kan. Nah, gimana cara mengendalikan amarah itu? Itu Ustadz, aku kadang ya udah istighfar gitu loh, tapi kok ya angel gitu loh. Mengendalikan amarah supaya aku bisa menjadi wanita yang lembut. Lembut, tapi kok yo susah gitu loh. Lama-lama nakal nanti jadi penyakit malah. Jadi kan akhirnya ya udah marah diluapkan. Karena kalau nggak aku marah gitu nanti aduh jadi dongkol. Baik. Terus ada lagi. Ana meneh. Nggih, monggo. Misalkan nggak boleh marah. Sama suami nggak boleh, harus yang halus. Nah, jadi marahnya ke suami? Enggak. Gini, itu anduknya jangan taruh situ. Iya. Kita bilang iya, kan tidak dijarang. Itu anduknya jangan taruh situ tuh, basah itu. Kalau basah kan lembab jadi penyakit. Iya, tapi iya tuh sampai sore itu anduk masih di situ. Nyuruh si bibi aja. Enggak, kan pas nggak ada kan, pas kan. Iya, sekali 2 kali aku benerin. 3 kali, 4 kali, 10 kali kok ya jadi mangkel ya. Iya, piye. Cepetan itu aduknya, sekarang sekarang. Iya. Nah kalau udah marah gitu baru gimana loh Ustaz cara mengendalikan amarah gitu. Itu ya. Terima kasih. Sun Ibu, Masya Allah. Langsung ya. Ini secara fikihnya dulu nih, ya. Nabi pernah diperlihatkan ada orang yang lagi marah, uratnya sampai kelihatan gitu. Lalu Nabi berkata, aku tahu satu kalimat yang jika dia ucapkan bisa meredahkan amarahnya, yaitu memang selain istighfar ya, kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini hati-hati tapi jangan ngomong kayak gitu ya di hadapan suami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini nanti sama aja ya. Karena kadang sekarang udah banyak yang ngomong astagfirullahaladzim tapi sambil nyibit astagfirullahaladzim kamu tuh, ya. Tapi ini secara dalil-dalilnya dulu biar disampaikan. Kalau misalkan udah kayak gitu masih marah, maka kalau lagi berdiri duduk. Kalau lagi duduk rebahan. Tapi kalau ibu lagi di jalan tol jangan ya, takutnya kelindes, ya. Terus masih marah juga, maka ambil wudhu. Karena kan api panas, amarah, nah diguyur dengan air. Tapi kadang mungkin takut make upnya luntur ya, karena baru di make upin ya. Udah gitu, kalau misalkan udah kepalang wudhu masih marah juga, ya udah kepalang wudhu, sholatin ya. Nah itu adalah hukum-hukum ya yang kita bisa amalin. Yang kedua, nah ini secara kita cikapin secara mikir bareng-bareng sama-sama ya. Kadang kita mesti bisa mikir bahwa satu contoh,
Anak yang sedang kita omelin, di luar sana ada sekian banyak ibu yang belasan tahun menanti pengen punya keturunan. Jadi biar gimana pun mereka nikmat. Iya, sesekali bikin kita naik pitam, emosi. Tapi kita tahu ya, kalau suatu saat kita wafat dan berhasil nyampe surga, amin ya robbal alamin. Kalau mau jujur bisa jadi bukan karena ibadah kita, Bu. Tapi karena sabarnya kita ngadepin suami yang naruh anduk sembarangan, anak yang disuruh mandi susah. Ya bisilah. Dan makin berat ujiannya, ya tentu beda. Kenapa ada 4 wanita paling mulia di surganya Allah? Pertama Khadijah, istri Nabi. Yang kedua Fatimah, putri Nabi. Lalu Maryam, ayahnya Nabi Isa. Sama terakhir Asia, istrinya Firaun. Kok ya bisa-bisanya ada Asia di situ? Karena kan beda zaman. Kalau zamannya Nabi pahalanya dilipat gandakan banyak. Beliau kan zamannya zaman Nabi Musa. Kenapa? Karena sabarnya bukan ngadepin suami sembarangan, Bu. Sabarnya ngadepin seburuk-buruk manusia yang pernah Allah ciptakan, Firaun. Makanya kalau ada yang misalkan bersuami ibu yang ditulis di Al-Quran, iya kan? Ya nggak ada yang lebih parah soal dari Firaun, ya. Makanya kalau sekedar naruh anduk sembarangan, naruh gunting nggak ditaruh di laci lagi. Kalau ngambil baju tuh atasnya nggak diangkat dulu, jadi kan berantakan semua. Nah kan ikut keregetan ya. Tapi sholat masih dia jaga, selingkuh enggak, ngerokok enggak, ke anak sayang, nafkah dijaga. Mungkin dia dingin seperti kulkas 2 pintu, ya. Itu salah satu kelebihan yang mungkin nggak semua orang istri punya, ya. Istilah. Jadi sering-sering wisata rohani, ngelihat yang ya terserah ya, ke kuburan. Ya Allah, dulu dia lebih kaya dari kami, sekarang dimakan cacing juga. Ya Allah, kini ketemu anak yatim. Ya Allah, kita mah bisa bebas makan apa aja. Kadang kita ngambek gara-gara rendangnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang ini belum tentu makan daging setiap tahun. Ya, jadi bisa disikapi kayak gitu sih. Karena sekali lagi kita mati bakal ke surga pengen. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Nah, berarti yang paling ngalangin kita ke surga teh dosa kita sendiri. Tahu-tahu amalan kita kurang segitu-gitunya. Kan kalau kita pengen surga pakai amalan kita kan bingung, Bu, pakai amalan yang mana? Saya sholat kok. Sholat mana yang sering lupa rakaat itu? Yang zuhurnya 2:30, yang asarnya 5:30 gara-gara nanggung 2 episode lagi. Ya. Jujur aja kita mah. Selalu lagi andalan kuliah kulhu lagi. Sekalinya kemarin ganti, sekalinya ganti ina atau ina kan lebih, itu lebih pendek ya. Tadi saya zuhur lama loh, kok inget gak sujudnya lama? Karena lagi mikir kan, habis ini tasyahud apa berdiri ya? Udah jujur aja. Kan kayaknya entah dari suaminya, entah dari anaknya. Ada suami dan anak-anaknya baik, tetangganya. Ada semuanya udah baik finansialnya. Ada yang finansialnya baik, kesehatannya. Jadi saat orang lain sakit separah apapun hanya perlu koin, kerok. Ya. Ada orang yang begitu sakit dikit minimal penang. Harus berobat. Jadi ya udah habis pilih. Jadi kalau kita udah benar-benar inget ya Allah, udahlah. Saya ini, kadang kan kita ketika ditanya ya, siapa kamu? Saya presiden. Siapa kamu? Saya dokter di rumah sakit ini. Siapa kamu? Saya insinyur di sini. Jangan lupa kita juga punya status yang sama. Siapa kamu? Saya hamba yang lagi nunggu mati, sambil nyiapin bekal buat pulang ke hari itu. Sambil mudah-mudahan jadi suami yang baik bagi istrinya, istri yang baik bagi suaminya, anak yang baik bagi orang tuanya, orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Itu status kita semua. Ya. Dan pasti ya akan dikirim fasilitas-fasilitas penggugur dosa. Ya. Seperti ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Istilah. Berarti kok kan nuduh saya berdosa? Memang saya dosa apa? Selamat, berarti baru dapat dosa baru. Ya. Karena ngerasa diri nggak punya dosa itu dosa. Ya. Jadi ya kita mikirnya gitu lah. Ya Allah, ini nikmat. Ya Allah. Anduknya kok nggak ditaruh? Oh ya Allah, di luar mah ada yang nggak punya anduk. Ya. Serius kan?
Cobain gerak, nyobain kayak gitu hidup teh pakai bangun tidur ya Allah empuk. Pernah ngerasain dulu tidur di atas kardus bangun-bangun tuh sakit memang badan kayak digebugin. Nyampe kamar mandi syukur lagi alhamdulillah kamar mandi itu deket. Di luar sana ada yang zaman dulu mah karena kalau ke toilet kalau pengen buang air harus nyari sungai atau kemana sambil bawa sekop ya. Iya kan buat itu ya. Iya. Udah gitu nyalain keran. Ada airnya kebayang kalau nggak ada airnya mau disiram pakai apa ya bukan zolim ya. Nikmat ya Allah airnya dekat lampunya ada ya keluar ngaca ya Allah simetris hidung teh di sini coba hidung di bawah ketek pasti asem ya Allah enak gigi ya Allah dia ngerti kapan berhenti coba kalau gigi sistemnya seperti rambut tumbuh terus nggak ada berhenti berhentinya kita kudu pangkas gigi nanti ya tahu-tahu ada suara suara apa bukan suara nyamuk suara saya menirukan suara nyamuk ya. Alhamdulillah kedengeran alhamdulillah nyamuk teh segede gini coba nyamuknya segede kambing sekali sedot anemia terkesan sepele tapi udah bismillah yuk bikin kita lebih senang nikmatin hidup dan itu semua bisa jadi nikmat ya jadi gitu ya titip salam buat suami dan anak-anaknya ya istilah Pak anduknya Pak silakan Jadi gitu. kalau ini titip salam buat Iya, suami, anak. Pak, anduknya jangan lupa. Iya, kalau misal nggak pengen naruh anduk ya udah tuh andukannya pakai tisu aja Pak udah Eh. Iya. Oke, baik, tidak terasa waktunya membatasi kita semuanya. Di pertanyaan saat ini satu aja. Nanti kalau mau tanya lagi bisa ikut live-nya. Nanti bisa jadi sambil ceramah nanti dijawab, gitu ya, ibu sekalian ya. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, ada beberapa yang ingin disampaikan oleh Kak Denis mengenai ada buku dari Kak Denis. Ini adalah buku karya Kak Denis sendiri ya tentang perjalanan mencari Allah. Bagaimana yang itu viral di media sosial. Allah yang tolong. Bagaimana sangat inspiratif sekali beliau. Mungkin Kak Denis bisa menjelaskan mengenai dakwah. Ini buku mah tim lagi menyediakan di situ buat jadi amal soleh, pahala jariah. Jadi ceritain tentang apa? Tentang Allah dalam salah satu kehidupan hambanya. Hamba kan gak bisa milih mau terlahir di keluarga yang mana. Ini nyeritain ada seorang hamba yang terlahir di keluarga Tionghoa, TK sampai SMA, sekolah Katolik, udah gitu hidup lama sama popohnya sama neneknya makannya babi dulu nyari duitnya di Thailand pula jadi bandar judi tahu-tahu malah dakwah sekarang katanya mah tobat cuman nggak tahu diterima atau enggak karena nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima gitu. Jadi ya lagi berusaha jadi baik mudah-mudahan baik betulan di hadapan pencipta kebaikannya. Nah ditulisnya di sini silakan kalau mau dibaca monggo. Yang kedua ini teman-teman juga nitipin lagi punya niatan buat ninggalin legacy yang bisa jadi pahala jariah, maka kita punya Khairu Ummah namanya. Di situ sudah ada SMP-nya udah tahun ketiga, tapi lagi bebasin lahan untuk supaya mudah-mudahan perluasannya ada TK, SD, SMA, perguruan tinggi sampai ke masjidnya, sampai ke gedung dakwahnya. Mudah-mudahan jadi pusat peradaban, menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Iya, saja langsung. Yang mencat siapa? Iya. Iya. Dan lokasinya di Bogor, lahannya kalau diukur mah segituan dan ada lagi yang masih perluasan ya di luar yang ini juga. Maka walaupun belum selesai semuanya, masih pembebasan lahan dan baru ada SMP-nya tapi memang kegiatan belajar mengajar sudah ada dan kita ada kayak kelas tahsin tahfiz dan juga ada Jumat Happiness berbagi ya dan juga ada kajian-kajian yang diadakan. Ya mudah-mudahan jadi pahala jariah aja. Dipersilakan bagi yang nanti pengen ikut berkontribusi, maka monggo silakan. Berapa kok terserah, yang penting paling ikhlas ya. Dan ini macam-macam, ada yang wakafan yang pembebasan lahan atau juga yang pengen jadi orang tua asuh juga silakan ya. Misalkan ya Allah
nggak bisa ngapalin Quran, di sini ada anak yatim pengen belajar, pengen bisa ngapalin Quran, maka silakan ya. Nanti kalau yang jadi orang tua asuh hubungin ke tim ya, ke admin. Tapi rata-rata sih uang bulanannya sebulan untuk berikut dengan dia belajar dan makan itu sekitar 1.850 ya, 1.850. Kalau pengen jadi orang tua asuh per orang ya. Ya mau bareng duaan jadi punya satu anak asuh yang sama ya bismillah, mudah-mudahan jadi ulama, kita wafat jadi pahala jariah karena dulu belajarnya melalui kaliannya. Dan terakhir, kalaupun ada yang mengeluarkan rezekinya, aslinya 50.000 tahun sebelum kita semua dan masjidnya ada, Allah sudah tentukan emang harus ada masjid atau lembaga pendidikan di situ. Jadi aslinya mah Allah yang ngebangun, bukan kitanya. Maha baiknya Allah, kita yang cuman jadi jalan diizinin kecipratan pahala jariahnya. Ya, dan yang kau tahu pilihannya cuma dua setiap kali sedekah itu. Paling cepat diganti di dunia, standarnya 700 kali lipat. Paling lambat, nanti di akhirat jadi bekal kita pulang. Jadi setiap kali ada yang sedekah, aslinya duitnya gak kemana-mana, tetap milik ibu. Cuman udah ditransfer dari rekening dunia ke rekening akhirat. Gitu ya. Maka monggo itu QR-nya, dan juga kalau noreknya mau disimpan buat nanti setiap kali beres sholat subuh, sedekah subuh karena keutamaannya luar biasa, mangga silakan. Kami cuma bisa menyampaikan, bismillah, terima kasih. Yang buku ini juga katanya kalau udah di bukunya mau foto boleh katanya. Nanti saya fotoin ya. Mau tanda tangan juga boleh, tapi tanda tangannya nggak harus tanda tangan saya kok. Boleh tanda tangan ibu masing-masing juga nggak apa-apa. Jadi kan memudahkan ya. Bismillah. Jadi gitu aja. Bismillah. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Yang di online yang pengen ikut juga jadi orang tua asuh atau ini ikut wakaf pembebasan lahan, nanti DM aja ya. Nanti disampaikan ngobrol. Habis ini live-nya ditutup, langsung DM aja. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik ibu sekalian, buku ini tersedia di belakang. Kalau ibu yang memiliki ini beli 150.000 sudah termasuk wakaf ya untuk kegiatan kondemis. Dan juga dengan beli buku ini nanti ibu mau tanda tangan kondemis boleh, masa tanda tangan sendiri kok nggak mungkin. Nggak apa-apa. Tanda tangan kamu dan juga plus foto, ya masya Allah ya. Dan nanti tersedia di belakang setelah nanti kita tutup dengan doa ya. Oke, mungkin itu sekolah di situ sebulannya 1.850.000 udah berikut makan dan semua. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati. Lalu ingat kata Abdullah bin Mas'ud, doa itu nggak ada yang ditolak ya Bu. Pilihannya cuma 3, 1 dikabul, yang kedua dijauhin dari musibah, harusnya kepleset nggak jadi misalkan. Yang ketiga diampuni dosa-dosanya. Jadi selagi doanya baik, pilihannya cuma 3 itu, bukan nggak dikabul. Yang nggak dikabul mah doa yang buruk ya, yang pengen jahatin orang. Ya, maka kita izin tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami sanggup tahajud, bersujud menyembah-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Bantu jaga hati kami, jaga lisan kami, agar tidak terpikir dan berucap, bertindak, berbuat sesuatu yang akan kami sesali ya Allah. Ini hamba-Mu yang takut atas dosanya sendiri ya Allah dan ganjarannya. Siapa lagi yang kami tahu bisa mengampuni selain hanya Engkau? Siapa lagi yang ampunannya lebih luas dari murkanya selain hanya Engkau ya Allah? Jangan biarkan kami wafat sebelum dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Jangan biarkan kami wafat sebelum taubat kami sudah Engkau terima ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, baik yang sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, baik yang sengaja tidak sengaja, yang telah lalu maupun baru akan terjadi. Ampun ya Allah.
Dan izinkan kami menjadi hamba-Mu yang Kau anugerahkan hidayah ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, yang hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah dan menzalimi mereka ya Allah. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana. Dan juga ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang terkena banjir dimanapun berada. Kami titip anak-anak kami, orang-orang yang kami sayang ya Allah. Kami tidak tahu sampai usia berapa bisa dampingin mereka. Dan tidak mungkin kami 24 jam selalu bersama dengan mereka ya Allah. Jauhkan dari orang-orang yang berniat buruk. Dekatkan dengan orang-orang yang menjadi kebaikan. Dan izinkan kami, pilih kami jadi jalan kebaikan bagi orang lain ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada kesalahan murni dari Koko, tolong dimaafin dan dinasihatin. Jika ada kebaikan pasti hanya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kali ini berarti segera mandi dan jangan taruh anduk sembarangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar dari pagi ini. Kasih ya.